Oke, jadi tanggal 2 April 2022 kita berdelapan mau naik Gunung Rinjani di Mataram. Kita berdelapan, jadi ada aku Nando, Ino Ronald, Benja Jerry, sama Berto dan Niko. Jadi kita OTW dari rumah, ngumpul di kosku, itu sekitar jam 11. Terus OTW ke Padang Bae, di Karangasem tuh kayaknya cuma sejam gara-gara sepi. Terus kita naik kapal sekitar jam 1. Kemudian perjalanan tuh sekitar 6 jaman kayak deh. Oke, sampai Mataram tuh pagi. Terus kebetulan itu pas hari Minggu kan, jadi kita mau gereja di Mataram, sekalian numpang naruh motor di gereja Mataram. Jadi teman-teman, kita dari Lombok itu start ke Sembalun tuh jam 1 sampai di Desa Sembalun itu jam 5 sore. Itu karena kita lewat Lombok Utara. Kenapa kita lewat Lombok Utara? Soalnya kata abang yang bawa pickup itu jalur Sembalun yang aku lewatin tahun lalu itu longsor. Jadi kita harus muter ke jalur utara itu jalurnya lumayan ya, hampir 4 jam 5 jam. Itu karena kondisi mobil satu, kedua jalurnya emang ngitarin gunung juga, terus lewat pantai-pantai gitu. Terus sampai di dekat Sembalun itu sejam sebelum sampai Sembalun kita diribetin sama mobilnya nggak kuat nanjak, jadi kita semua tuh harus turun buat ngedorong mobil beberapa kali sampai pada akhirnya kita tuh harus jalan kaki dan mobilnya tuh didiemin dulu di pinggir buat ngilangin panas mobilnya itu, soalnya dia takutnya mesinnya kebakar jalan. Ale. Anjay. Sebentar kita mau gali lubang dulu. Kita sampai di base camp itu di kantor TNGR itu jam 5 sore. Sampai sana kita nurunin barang, carrier macam-macam. Terus foto sama abang-abangnya yang nganterin kita itu, terus kita ke base camp. Jadi base campnya kita kemarin nginep itu sebelum pendakian, kita jalan 100 meter ke kiri dari arah kantor TNGR-nya. Nama kantor aku lupa, nama base campnya aku lupa, tapi aku ingatnya Bang Momo yang ngelola tempat itu. Makasih banget buat Bang Momo buat udah ngasih kita tempat tinggal selama sehari semalam tidur. Bagaimana saudara Niko perjalanan hari ini? Mantap. It's been long trip but it's good. Saudara? Good day. Nice trip. Gak bisa rokok. Sini Leberto, bagaimana perjalanan kita Leberto? Ada saudara Ino. Pornal fuck. Terbang.
base camp ke start point itu kita OTW naik pickup sekitar 10 menit. Terus pas sudah sampai di start point, kita lanjut doa dan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Sekitar kita mulai itu sekitar jam 8 kita mulai doa. Terus kita lanjut mendaki ke pos 1 lewat hutan-hutan. Cuacanya waktu itu lagi cerah. Terus kita ngelewatin savana-savana gitu yang pemandangannya bagus lah, sangat indah. Jarang bisa nemuin itu di Bali. Terus pas kita jalan di savana itu, kita bertemu dengan ada gerombolan sapi. Terus adalah ntar tutorial cara mengusir sapi. Terus berjalan, kita sampai di pos 2 dan kita di sana udah disambut dengan makanan yang enak yang dimasakin sama Bang Imam, yaitu opor ayam. Ini tutor melewati sapi. Ayo kita jalan. Jadi dulu dong. Permisi. Kena mental ya guys ya. Kenapa? Nah, kamu jalan. Permisi. Gimana nih kita ke kanan? Atau ke kiri? Permisi ya, sapi. Nah, begitu guys, cara melewati sapi. Harus pakai monyet. Mantap, Bang. Ini buat makan kita nanti. Koki kita pada pagi hari ini, guys. Udah jadi nih. Wih, di apa tuh, Bang? Ayam dibuat opor. Mantap. Ini nasinya udah jadi. Nah, ini lagi masak lagi nasi sebelah. Ini buat air untuk ngopi. Asik. Mantap kan? Mantap, Bang. Halo guys. Ngapain tuh? Jadi Saudara Berto bisa menceritakan ulang reka adegan tadi melawan monyet. Benny jadi batu. Benja. Benja Max. Benja. Ini ya Bang ya. Stiker batu. Pertama udah bagus nih. Udah ada perawanan buka baju. Semakin dekat lo kok diam. Tapi bawa terus bawa kuenya. Saya tonton nih Berto marah. Gimana orang Kok diam-diam lagi sebentar diterkam katanya. Dia lihat aja. Habis itu kita mulai naik ke pos 3. Di perjalanan ke pos 3 kita banyak lewatin pohon-pohon cemara karena di situ kita udah mau sampai di Cemara Siu. Di situ
kita ada turun ngelewatin sungai yang mati, ada bebatuan, terus sudah dibuatin kayak ada jalan gitu, katanya sih di zaman Bapak Soeharto dulu katanya. Itu cukup keren sih. Di situ ada turunan terus naikan. Di situ kita lihat Ronald dengan gagah berani berjalan dengan sangat cepat hingga betis naik sampai sini. Waktu di situ dia cuma bisa teriak, bikin gayat-gayat kita panik. Dan ternyata ya tidak salah lagi, dia menerima azabnya yang disebut kram. Habis itu di situ dia harus dipijitin dulu. Waktu dia udah pijit, kita lanjut jalan. Di atas di pos 3 kita ketemu Ino yang lagi kram juga ya guys. Akhirnya kita tinggalkan mereka, kita naik duluan karena malas nungguin orang kram. Di situ mereka sama gayet-gayet kita ya. Oke guys, sekarang kita udah melewati pos 2. Setelah pindah ke pos 3. Ini dia jalannya agak terjal, cuman pemandangannya bagus. Kita liatin ya. Nah, bagus kan? Jadi walaupun jalannya agak panjang, tapi worth it. Kram guys. Tadi kelihatan kali ini muncul. Ototmu tadi kelihatan kali tegang. Kram parah tuh, kita nggak bisa langsung jalan nih. Visio Alberto, tolong servis spare part. Ganti oli dulu Ali. Atau tuh plug itu punya tangannya. Saya bantu naikin ya aja ya. Oke, Cina mencoba mengangkat. Oke, gagal. Peserta kedua dari Batak. Apakah Batak mengalahkan Cina? Wow, Batak mengalahkan Cina. Sampai depan situ sudah meninggal. Coba Jawa. Oke, Jawa. Kita lihat Jawa. Wih bang, Oke, peserta ketiga. 1-2 barusan. Oke. Wih, deh. Kontrol dada. Waduh sakit. Lihat. Kontrol dada. Tangan alami tuh. Baru saja nggak usah malu-malu. Oke, dari pos 3 kita mau lanjut ke Cemorosiu, terus ke Pelawangan. Gue di belakang aja, gue pura-pura ikut. Jadi Bang Niko bisa jelasin fungsi madu yang kalian isap? Buat berembe sebenarnya fungsinya sedikit stamina karena madu mengandung gula, membuat energi dan stamina karena manusia butuh gula untuk beraktivitas, tidak hanya karbohidrat. Yes. Di situ dari pos 4 ke Pelawangan itu treknya lumayan sih. Ini kalau menurut gua dari pos 1 sampai Pelawangan di mana tempat camp itu jalan paling terjal dan paling berat di sini sih di Pelawangan. Kalau di antara pos 4 sampai Pelawangan. Di jalannya naik terus nggak ada dikasih ampun dah pokoknya. Bonus pun itu jarang dan sedikit. Treknya tuh kalau gue bilang sih ngehebat lah. Karena di situ emang terkenal sama Bukit Penyesalannya ya. Jadi treknya tuh naik turun lagi tuh sampai naik. Pokoknya nggak ada lah namanya bonus di situ. Di situ juga apa ya, jalurnya tuh udah mulai ada trek yang
di kirinya tuh udah ada mulai tali tambang sama besi. Jadi buat kita pegangan, karena emang saking terjalnya tuh kita tuh harus pegangan sama tali sama besi juga. Pemerasan jajan bule. Pemerasan. It's for fun. Pinten, pinten. Sampai Pelawangan tuh jam 7 malam. Itu posisi udah pada menggigil semua lah, dingin banget, anginnya kenceng. Habis itu kita mulai bangun tenda. Yang ngebangun tuh Jerry sama Niko, berdua aja. Kita semua tuh pada kedinginan aja. Ada yang gua cuma berdiri aja sama gua, Berto, Benja, Panca, Ino, nontonin ya mereka berdua pilih. Kita langsung tidur. Itu sekitaran jam 10 lah, rata-rata anak-anak udah pada tidur. Gue kira kan yang tadi itu kan tulak doang. Nggak kelihatan. Belum mau suka daging. Setelah istirahat yang cukup, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Di situ 3 pagi kami sudah siap, beberapa sudah siap dan siap jalan ke summit. Di situ kami yang jalan itu pertama ada gua, Nando, Jerry, Panca, Benja, Ino, dan Ronald. Setelah berdoa kami akhirnya memutuskan untuk start jalan menuju summit. Setelah 10 menit berjalan dari tempat camp di Pelawangan 2 menuju jalan yang lumayan terjal di awal, di mana di situ ada jaring dan tali yang kita harus menggapai tali dan memanjat jaring-jaring itu kalau kita mau naik ke atas. Di situ Nando sama Jerry udah duluan di depan sih. Aku di tengah-tengah, di belakangku ada Ino, terus di 3 paling belakang itu ada Panca, Ronald, dan Benja. Sembari nunggu, tiba-tiba yang naik menyusul kita itu cuma Benja. Makanya di situ saya tanya Benja, ternyata Ronald agak lucu sih. Ronald menyerah
padahal itu baru 10 menit sampai 15 menit lah kira-kira kita perjalanan menyerah karena di jalan tali itu, dimana di situ emang lumayan berat sih katanya. Nggak nyampe sih Ronald untuk ngapet tali sama manjat jaring-jaring itu. Di situ Panca nemenin Ronald balik, sayang banget padahal perjalanannya baru dimulai. Sudah terlihat indah banget. Jadi dari situ kita juga bisa melihat Gunung Agung yang di Bali, Gunung Tambora yang di sisi lain NTB. Kita juga bisa melihat sisi-sisi pantai Lombok, laut. Dari situ kita sudah melihat dengan berbarengan dengan sunrise yang muncul. Beda sama gunung-gunung lain, kayak kelihatan kalau puncak ini jauh, wah ya udahlah, ini emang makan waktu 3 sampai 4 jam gitu lah, normal. Tapi ini kelihatan kalau misalnya puncaknya Rinjani itu nggak jauh. Jadi mungkin kelihatan cuma sejam, mungkin udah sampai sejam 2 jam. Kelihatannya kayak gitu, tapi ternyata lebih dari 3-4 jam kita nyampe di atas. Itu yang duluan sampai ke puncak itu Bang Danu. Bang Danu teriak, "Woi, puncak udah sampai nih gua." Nunjukin pelang puncak Rinjani. Di situ semangat gua dan semangat Jerry, Nando, Bingas mulai terpacu lagi nih. Mulai terpacu, perlahan-lahan tapi pasti kita akhirnya sampai di puncak. Gitu gila. Terbayar sudah semua kelelahan kita, mental kita yang hampir tumbang, terbayar semua ketika kita sampai di puncak. Di situ waktu menunjukkan pukul 11 siang, kita di puncak, berdiam diri menikmati indahnya puncak Rinjani, atap Nusa Tenggara Barat, dan sedikit mengabadikan momen kebahagiaan kita, meluapkan semua emosi kita, dan menikmati indahnya pemandangan di puncak. Setelah 1 jam di puncak, jam 12 kita memutuskan untuk turun kembali ke tempat camp Lawangan. Dari Pelawangan kita turun ke danau, itu perjalanan sekitar 3-4 jam. Waktu kita lagi turun lumayan curam sih. Di situ lewatin bebatuan. Kita benar-benar turunin tebing buat sampai di danau. Itu banyak batu-batu yang memang licin banget kan. Di situ ada kejadian parah juga. Kita lagi turun-turun santai sambil ketawa-ketawa bercerita. Di situ ada Berto yang lagi narik tali untuk turun. Tali putus, ternyata Ino pegangan di belakangnya. Mereka berdua hampir keseret ke jurang. Di situ lumayan menegangkan sih buat mereka. Jarak ke danau lagi berapa kilo nih? Masih 2 kilo. Kan di atas tadi kilometer 8,5. Di danau itu kilometer 10,5. Oke. Sisa 2 kilo lagi. Sisa 2 kilo. Mantap. Betul benar. Pakai udah sendiri le. Kalau udah ki Bagaimana ini bisa terjadi, Saudara Ino?
Karena tadi kita sedikit blunder ya. Blunder kenapa tuh? siapa bawa garam? Ketika Ale Bertu tadi mau turun, tarik-tarik, terus talinya putus waktu saya pegang. Dan saya merosot Terus dari mana tuh? dari atas ke bawah. Kejar Bang Imin minta garam. Terus akhirnya setelah kita udah mulai lewatin tebingnya itu, kita nyebrangin beberapa kali mati. Nyebrangin sungai mati 2 kalau nggak salah, ada sungai ya. Yang udah mati 1 apa 2 tuh. Itu baru kita turun jalan santai udah sampai di danau. Terus di danau juga kita langsung pasang tenda semua, langsung mancing, foto-foto masuk ke dalam air. Di situ bagus banget sih, ikannya banyak banget. Sampai di danau itu sekitar jam 1. Suasana tuh agak berkabut. Sampai di danau tuh kita langsung coba-coba mancing tuh loh, sok jago. Terus mereka semua tuh anak-anak excited soalnya di gunung-gunung lain tuh katanya jarang ada danau, dan kalaupun ada danau nggak bisa bebas gitu loh. Saya nggak tahu sih, soalnya kan saya pertama kali mendaki. Terus lanjut ya seperti banyak orang lainnya lah, kalau lihat pemandangan indah pasti lanjut foto-foto. Ya Tuhan. Di danau kita akan hari ketiga. Hari ketiga itu nyampe danau itu jam berapa ya kemarin, jam 2. Terus diriin tenda, foto-foto bentar di danau, bikin pancingan, macam-macam, teman-teman ngelakuin apa yang mereka pinginin. Terus jam 4 akhirnya kita ke danau, ke air permandian air panasnya Rinjani. Jadi itu jaraknya dari tempat kita ngecamp, dari tempat danau ke tempat air panas itu sekitar 10 menit lah, 10 menit 15 menit. Jadi jam 4 tuh kita baru turun dari danau ke air terjun. Jadi di air terjun itu juga ada pemandian air panas. Kita nyampe, ya langsung lah kita langsung telanjang, cuma pakai kancut doang, kita rapi-rapian semua. Kita rendam di air panas. Jadi kerennya tuh air panasnya dari belerang, habis itu air dinginnya tuh dari air terjun. Jadi kita rendam dulu pakai air panas, pegel-pegelnya tuh wah hilang semua lah, pokoknya kacau banget dah air panas itu. Setelah langsung kita rendam air dinginnya. Habis itu kita lanjutin lagi perjalanan kita. Turun lewat Torean. Ini yang semua diincar sama anak-anak sih selama mendaki. Katanya emang bagus banget, perjalanan 12 km dari danau. Setelah di danau kita pagi-pagi, subuhnya kita hunting foto Milky Way segala macem.
Pagi kita makan dulu, habis makan kita mulai jalan. Woi, dari awal mulai torean emang bagus banget. Tapi ya gitu, kerasa banget capek waktu jalan di torean. Tuh bener-bener panjang, jalan nonstop, tanjakan turunan, ngelewatin tebing-tebing. Di situ ada juga kita sempat ngelewatin banyak tanaman nutupin jalan, tuh tanaman gatel-gatel semua. Di depan Ando teriak, awas jangan kena tanaman yang di kanan, lateng gatel. Ternyata di kiri kanan semua kena badan gatel-gatel. Begitu udah lewat kita sampai di pemandian air panas lagi. Mandi air panas lagi. Terus guide kita Bang Imam cerita di dekat situ ada gua susu. Akhirnya beberapa dari kita mampir ke gua susu. Masa sih? Air panas lah. Gua mandi. Masuknya emang itu kecil. Mau orang badan segede apapun bisa masuk. Kiri kanan, kiri. Apa kiri kanan? Bagian yang paling gue suka dari pendakian gue di Rinjani, yaitu pulang menyusuri jalur torean. Gila, gue selama naik gunung gak pernah yang namanya se-emes ini sama jalur pendakian torean. Jadi di jalur ini kita disuguhkan oleh banyak banget air terjun, terus hamparan lembah-lembah dan sabana yang hijau. Gila, gue amazed banget sama jalur torean ini. Yang menurut gue paling menantang adalah ketika kita sampai di tebing. Jadi kita jalan menyusuri tebing, namun kita dapat bantuan tali, di mana pahlawan-pahlawan jalur pendakian Rinjani ini dulunya memasang tali di pinggir-pinggir tebing. Jadi kami para pendaki atau turis yang bakal melewati jalur torean ini dapat berjalan dengan aman. Jadi ini kita jalan setapak, sini tebing, ini langsung jurang. Jadi kita harus jalan itu, kita harus merambat dengan berpegangan seutas tali. Tapi pasti kita sampai ke sungai itu, dimana sungai kecil itu kalau kita melihat ke belakang ada air terjun juga. Kita jalan sedikit, kita menoleh ke kiri, ada air terjun lagi. Di situ gila, keren banget sungainya. Namun di dalam kecantikan sungai yang kita lewati ada suatu kejadian yang sebenarnya tidak diharapkan, yaitu Jerry.
Jadi kenapa dia engkel di situ? Karena emang medannya batu-batu, sungai. Salah langkah sedikit saja. Turun tuh kayak orang pakai tongkat. Nah, di balik pemandangannya yang indah, kita lewat jalur torean. Kita juga harus siap melewati jalur bertebing-tebing yang kiri kanannya tuh jurang. Jadi mau nggak mau harus siapin mental juga. Jurangnya tuh kayak curam banget, makanya ada beberapa tempat yang di bagian kirinya tuh dikasihin tali buat kita pegangan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kita pikir kita bisa ngabisin torean dalam 1 hari, kita kasih makanan kita, semua logistik kita ke pendaki lain. Begitu kita ternyata harus bermalam lagi, kita udah lapar banget, kita udah bingung, semua udah pada bete, sampai Bang Imam mukanya juga pucat. Bang Imam muka udah jelek banget. Akhirnya kita mikirkan, aduh ngapain nih, paling kita bisa ngopi sama ngeteh doang. Di situ sampai ada monyet, kita mau timpukin monyetnya biar kita bisa makan monyet. Sampai ada teman kita di sana, anak Mapala, Genjer namanya. Sampai si Genjer semua tanaman dimakan sama dia cari mana yang bisa dimasak biar bisa makan doang. Tapi ternyata nggak ada. Di tengah-tengah istirahat itu ternyata Berto sama anak-anak Mapala masih bangun. Mereka nyari bekas-bekas makanan orang. Di situ mereka nemu kol segala macem, langsung direbus sama mereka, katanya kol udah mau busuk, mereka makan. Segala macem mereka makan akhirnya. Habis itu sisanya yang gak makan, ternyata Nando masih dengan pinternya dia masih simpen beberapa logistik buat kita makan pagi buat tuh. Hari terakhir lah bisa dibilang itu kita bangun jam 4. Kita jam 4 tuh langsung beres-beres, tenda semua, perkakas semua. Habis itu kita mulai jalan turun ke pos pendakian Torean. Di situ ke base campnya lah. Di jalan tuh kita bagi 2 rombongan. Rombongan pertama tuh guide sama anak-anak. Yang kedua tuh Jerry, gua, Panca, Bang Danu sama Genjer. Jadi kita tuh nemenin si Jerry, karena Jerry kan engkel, jalannya agak lama. Jadi kita nemenin dia. Nah di perjalanan tuh kita tuh ya dibilang tainya tuh kita tuh di rombongan kita tuh kita nggak ada yang bawa jajan sama sekali. Rokok pun cuma ada 1 kalau nggak salah, 1 atau 2 gitu. Jadi kita benar-benar hemat. Minum juga cuma 2 botol, 1 botol gitu. Jadi wah pokoknya nge-manage abis lah air sama rokok. Masih. Ngehenya juga. Jadi gue di depan sama Panca lagi nunggu Genjer, Bang Danu sama si Jerry. Gue lagi duduk, itu ada batu gede banget kayak modelan goa. Itu kita duduk di situ, banyak banget tawon segede jempol lah kalau dibilang.
Gede banget tawon hutan tuh. Kita lanjutin perjalanan lagi, kita turun, begitu kita udah sampai di bawah, kita udah sampai di ujung kebon istirahat, kita terima info dari Panca kalau anak-anak yang lain ada beberapa yang pingsan, katanya si Genjer. Langsung panik Bang Imam yang tadi mau sholat Jumat, udah mandi, udah siap, langsung naik motor ke atas. Gua, Berto, terus sama Bengas langsung juga naik ke atas buat jemput anak-anak. Di situ Panca lari kecapean gara-gara dia di belakang, dia nemenin anak-anak yang cedera, dia nemenin Danu sama nemenin Jerry. Disengat tuh gue tuh pertama tuh gue sama Panca tuh disengat tangan, jari kelingking sama jari telunjuk lah. Gue disengat, otomatis gue langsung reaksi kan. Nah gue reaksi, tawon-tawonnya dari Panca pada ke gue semua. Gue lari tuh gue wah kacau, udah lukanya tuh masih sampai sekarang si tawon tai tuh. Nah lebih parah lagi rombongan terakhir, Jerry. Posisi Jerry ini lagi engkel, doi kena juga, seluruh badannya kena dari atas pala sampai kaki, disengat tawon semua, gila. Habis itu dari sengatan tawon tuh kebagi, karena gue sama Panca pas gue udah jalan duluan, si Genjer tuh nyamperin gue. Dia bilang si Jerry sama Bang Danu tuh katanya tuh pingsan gara-gara dia panggil tuh dia nggak Jerry sama Bang Danu tuh nggak nyaut. Jadi Genjer simpulannya tuh dia berdua pingsan kan. Panik dong gue berdua sama Panca kan. Jadi gue Panca maunya dia turun hubungin yang lain kan. Karena kan dia emang cepet juga. Udah habis kena setengah tawon 3 bagian guys. Sekarang giliran Jerry dan kawan-kawan. Gimana bang di setengah tawon ya? Ini cok. Oh klinik nih cok. Itu dah. Oh hitam ya? Oh tahun 3 kali cuy.